Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita, ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi kita harus tetap percaya bahwa kuasa dan cinta kasih Allah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Melalui tema ibadah hari ini, keluarga yang percaya pada pertolongan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Mariana MTH dari Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita memasuki ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Baru 3, bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengikuti Tuhan dengan setia, maka kita sudah terlepas dari persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan yang setia melayani sampai akhir hidupnya, tidak terlepas
dari berbagai persoalan hidup. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Di sana ditulis banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, disesah, dilempari batu, mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamung, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Lalu bagaimana respon Rasul Paulus dengan semua persoalan yang dialami? Apakah dia marah dan mempersalahkan Tuhan? Tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, keluarga yang tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mungkin seringkali kita marah dan mempersalahkan Tuhan bila kita mengalami berbagai persoalan hidup ini. Karena itu, marilah kita datang bersama-sama, merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengakui ya Tuhan, kami adalah orang berdosa yang seringkali marah, kecewa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami atas semua dosa, kesalahan yang kami buat di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, perkataan kami, tindak tanduk kami. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu-lah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, dan mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Bapa, karena kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 14 ayat 7-10 dan ayat 19 hingga 22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu.
Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 7 yang tertulis demikian. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bacaan kedua terambil dari 2 Timotius 4 ayat 6-8 dan ayat 16-18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri dan kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14, perikop yang kita baca hari ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk mengoreksi atau mengkritik orang yang selalu menganggap dirinya paling benar dan dengan kesombongannya menganggap orang lain lebih rendah. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat orang Farisi dan pemungut cukai. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah tokoh agama, ahli Taurat, yang sangat berpengaruh, yang hidupnya saleh dan taat dalam menjalankan kewajiban agamanya dan adat istiadat nenek moyang mereka.
Sedangkan pemungut cukai adalah seorang yang dipandang orang yang paling berdosa atau pendosa, karena dianggap pemeras bangsanya sendiri, sebagai kaki tangan pemerintahan Romawi. Bahkan seringkali pemungut cukai lebih memungut cukai atau pajak lebih dari yang ditentukan. Kita bisa ingat kisah Sakeus, kepala pemungut cukai, di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita membaca bahwa doa orang Farisi tidak diterima Tuhan. Tetapi doa pemungut cukai diterima oleh Tuhan. Tuhan menerima dan membenarkan pemungut cukai daripada orang Farisi. Mengapa? Karena pemungut cukai merendahkan dirinya kepada Tuhan. Hamba datang kepada Tuhan merasa tidak layak, betul-betul orang berdosa yang membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Melalui tema hari ini, kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Ada 4 kebenaran yang bisa kita lihat di dalamnya. Yang pertama, dalam pembacaan kita tadi, Lukas 18 ayat 13 dan 14. Kita lihat, yaitu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita orang yang tidak layak. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kita. Karena kita dibenarkan semata-mata anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat, kita datang kepada Tuhan melalui doa kita dengan merendahkan hati kepada Tuhan. Jangan kita menjadi sombong atau menganggap diri kita lebih dari orang lain. Kita merasa hebat dari orang lain, menganggap diri lebih benar, dan memandang rendah, bahkan mungkin kita semena-mena terhadap orang lain. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan ada mendampingi kita dan memberikan kekuatan kepada kita saat mengalami berbagai persoalan, berbagai pergumulan hidup. Sebagaimana di dalam 2 Timotius 4 ayat 17 yang juga kita sudah dengarkan hari ini, di mana dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan, supaya dengan perkataanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya.
Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup apapun yang kita alami, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita katakan, I trust you Lord. Saya percaya kepadamu Tuhan. Apakah itu masalah, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai macam persoalan hidup. Kita percaya Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Yang ketiga, kita percaya, kita yakin bahwa Allah begitu mengasihi kita, sekalipun dalam hidup kita ada tantangan demi tantangan, ada pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita harus tetap percaya kepada kuasa Allah, kepada otoritas Allah, bahwa Dia, Allah kita, Juru Selamat kita, sanggup menolong kita. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah begitu mengasihi kita, sehingga Kristus diberikan bagi kita, mati menebus kita, menang bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan yang dibutuhkan semua manusia. Keselamatan saja yang begitu penting dan begitu berharga telah dianugerahkan Allah bagi kita. Apalagi yang lain-lain. Apa yang dibutuhkan manusia? Apa yang diperlukan manusia? Itu bagi Tuhan sangat mudah. Yang keempat, mengakhiri pertandingan sampai garis akhir atau finish. Di dalam bacaan yang kita baca juga tadi, 2 Timotius 4 ayat 7, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita harus teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir. Memelihara iman kita, mempercayakan seluruh hidup kita sampai akhir hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak tawaran di dunia ini yang sepertinya bisa memberikan jalan keluar, tapi sebenarnya itu semu. Jalan keluar diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya kita harus berjuang sampai akhir hidup kita, setia
di dalam Kristus Yesus. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah Injil dan menjadi saksi Kristus, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun sebagai orang-orang percaya ada tantangan hidup, ada pergumulan hidup, tetapi sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita terpanggil untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan, kepada kuasa Tuhan, bukan kuasa-kuasa yang lain. Jemaat Tuhan, biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam hidup kita. Kita tetap yakin akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus sepanjang abad dan di seluruh penjuru dunia, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan memberikan peluang anugerah bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bahwa keluarga-keluarga kami tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup menolong setiap kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk Bapos GKI Taman Yasmin. Engkau memberkati jemaat-Mu ini. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu pendeta, para majelis, semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam pelayanan. Kami mau menyerahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu.
Berkati anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi. Tuhan menolong semua anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tua, anak-anak yang akan berguna bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa, dan bagi diri mereka sendiri. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat-Mu, atau yang sedang ada di dalam pemulihan. Kami mohon tangan Tuhan menjamah, memulihkan setiap jemaat yang sakit, yang di dalam pemulihan. Engkau menjamah dan memulihkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh program pelayanan jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh program kegiatan pelayanan mengakhiri tahun ini. Tuhan memberkati bahkan juga pelayanan tahun-tahun yang ada di depan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu, secara khusus GKI dan gereja Tuhan di seluruh dunia. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran gereja menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah umat-Mu dalam perjuangan hidup dan menjadi saksi Kristus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, dari semua pemimpin pusat, pemimpin daerah. Tuhan menolong, memberikan hikmat marifat surgawi, supaya mereka memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Berkati TNI, Polri, di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Bahkan orang-orang percaya, berkati anak-anak Tuhan, baik yang ada di swasta maupun juga dalam pemerintahan. Tuhan berkatilah semua. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati keamanannya, bahkan juga pemulihan ekonomi. Kami mau berdoa juga, biarlah Tuhan terus memulihkan kesehatan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya secara nyata buat kita. Kita diingatkan dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan untuk nanti ditransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening seperti tercantum pada layar. Atau Bapak Ibu dapat disimpan dalam amplop, nanti dapat diserahkan ke bendahara gereja. Pada saat kita mempersiapkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian, nyanyian persembahan. Sekarang beri syukur, hai hati mulut Tuhan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti mengasuh anak-Nya, pertolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang Maha Pengasih, dan Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah, kuduskanlah, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panjiran
dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan dunia inilah, yang biar tak terbilang pasukan kuasalah. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Dunia kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.